Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Baiklah, untuk pertemuan hari ini sebelum kita memulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kita lanjut ya. Sebelum lanjut, Miss akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita, Miss harap kalian dapat memahami aturan dan tata tertib yang berlaku di lingkungan sekolah. Pertemuan kemarin itu sudah membahas aturan di lingkungan rumah, hari ini di lingkungan sekolah. Yuk kita sama-sama pahami, simak ya. Nah, ayo sama-sama ikuti Miss membaca bacaan berikut ini. Diikuti. Semua peraturan harus dipatuhi. Dengan begitu, hidup menjadi aman dan tertib. Tertib artinya bertindak sesuai aturan. Peraturan berisi kewajiban. Ingat apa itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan. Nah, nih udah ada kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan atau yang dilaksanakan. Semua orang harus disiplin. Kamu semua anak-anak pasti bisa disiplin. Jangan melanggar peraturan. Melanggar peraturan berarti tidak disiplin. Nah, berikut ada percakapan nih. Ayo sama-sama ikuti Miss membaca percakapan berikut ini. Nah, di sini ada nih pertama. Udin, kamu terlihat kurang rapi dengan baju keluar. Kata Udin nih jawabnya, biarkan saja. Terus temannya nih menjawab, itu kan tata tertib di sekolah kita yang tidak boleh dilanggar. Kata Udin nih menyaut, hah? Aku lupa. Selain itu, apa saja tata tertib di sekolah kita ya? Kawannya menjawab, selain tata tertib berpakaian di sekolah, kita harus memakai kaos kaki warna putih. Perempuan memakai rok di bawah lutut, sepatu hitam, rambut harus disisir, dan rambut anak laki-laki tidak boleh melebihi daun telinga. Itu adalah tata tertib di sekolah Udin dan teman-temannya. Lanjut nih, kalau Udinnya menjawab, kalau tata tertib dalam bermain permainan saling dorong bola, seperti apa kata Udin? Untuk tata tertib dalam bermain permainan saling dorong bola, mendorong lawan main harus sesuai dengan aturan permainan. Kita juga harus sportif atau mau menerima kekalahan. Ini adalah percakapan Udin dan teman-teman. Nah, dari percakapan tadi, ayo kita sama-sama membahas pertanyaan berikut ini. Di sini ada disampaikan, tulislah tata tertib dalam berpakaian di sekolahmu. Nah, di sini di sekolah Udin itu tata tertibnya sama juga dengan di sekolah kita. Saat memakai seragam sekolah, ujung baju dimasukkan ke dalam celana atau roknya. Jadi terlihat rapi. Kemudian jika di sekolahnya disuruh memakai dasi, di sini juga memakai dasi dan ikat pinggang. Itu beberapa aturan di sekolah Udin dan teman-temannya. Selanjutnya ini ada percakapan lagi. Nah, ada Dayu sama ini siapa nih? Sama Beni ya. Nih kata Beni, Dayu, mengapa kamu terlambat?
saya jajan dulu, kata Dayu. Wah, jajan kan ada waktunya. Kemudian, mengapa kamu membuang sampah sembarangan? Ada tempat sampah di sana. Ah, terlalu jauh. Jadi biarkan sajalah. Itu kan bagian dari tata tertib di sekolah kita, Dayu. Menurut tata tertib di sekolah kita, semua murid wajib membuang sampah di tempat sampah. Nah, Udin nih tiba-tiba datang. Dia ingin bertanya, bagaimana dengan tata tertib dalam upacara? Nah, di sini Beni menyampaikan, dalam tata tertib upacara bendera, semua murid wajib mengikuti upacara bendera pada hari Senin. Setiap peserta upacara harus tertib, tidak boleh berisik. Sementara itu, dalam tata tertib di kelas, kita harus datang ke sekolah sebelum pembelajaran dimulai. Sebelum masuk ke kelas, kita harus berbaris dengan rapi di depan kelas. Setelah tanda bel masuk dibunyikan, semua siswa harus sudah berada di kelas. Kita diharuskan berdoa sebelum pelajaran dimulai, dan setelah pelajaran berakhir dipimpin oleh ketua kelas. Kebersihan, kerapian, dan keindahan kelas menjadi tanggung jawab ketua kelas dan seluruh siswa. Siswa yang bertugas piket pada hari itu wajib menyirami tanaman yang berada di depan kelasnya. Setiap siswa harus berperilaku senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Inilah tata tertib upacara bendera dan juga di kelas selama pembelajaran berlangsung ataupun setelah berakhir pembelajarannya. Nah, sekarang anak-anak perhatikan gambar berikut. Kelompokkanlah hal yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Berikan tanda centang pada gambar yang sesuai. Di sini ada 4 gambar. Coba lihat gambar pertama, apakah itu sesuai dalam kehidupan sehari-hari? Itu Udin bajunya keluar, berarti itu iya atau tidak? Ini tidak sesuai aturan. Kemudian yang kedua, si Dayu. Iya benar, Dayunya berpakaian sekolah yang rapi. Kemudian ini Beni datang sebelum bel berbunyi. Bel masuk berbunyi, sebelum bel masuk dia sudah datang, berarti dia taat aturan. Berarti ini ya sesuai aturan. Terus ini semua anak-anak mengikuti upacara dengan tertib, berarti ini mengikuti aturan. Berarti yang bukan itu yang pertama, karena Udinnya tidak rapi memakai pakaian. Lanjut gambar ini. Gambar yang pertama itu mereka bermain, tetapi melihat waktu. Saat sudah masuk, mereka masuk kelas dan bermainnya dengan rukun. Berarti ini memenuhi. Kemudian yang di sampingnya, iya pakaiannya rapi. Terus yang di bawah itu ada Siti. Siti membersihkan kelas saat kelasnya kotor. Berarti ia memenuhi aturan. Terus yang selanjutnya, mengikuti pembelajaran dengan tertib, berarti mematuhi aturan. Terus yang terakhir nih, ada Dayu. Dayu itu terlambat datang ke sekolah, berarti dia tidak mematuhi aturan sekolah. Nah, sekarang ayo bersama-sama membahas latihan yang ada di buku temanya. Siapkan, ambil buku temanya, buku tema 2. Diambil sama pensilnya, kita bahas sama-sama. Sambil menonton video ini, anak-anak langsung menjawab di bukunya. Dibuka buku halaman 78. Semuanya membuka buku halaman 78. Ini dibuka, langsung dijawab sambil menontonnya ya. Bagian A dulu nih. Tata tertib di sekolah harus dipatuhi oleh A. Kepala sekolah,
B. Guru dan murid, C. Semua warga sekolah. Nah, anak-anak pasti sudah bisa, jawabannya adalah yang C. Semua warga sekolah. Lanjut nomor 2, anak yang melanggar aturan akan mendapatkan A. Hadiah, B. Hukuman, C. Tepuk tangan. Yang mana berarti? Iya benar, hukuman. Tapi hukumannya ini menuju kebaikan, hukuman yang mendidik. Yang nomor 3, jika melihat teman yang curang, sebaiknya kamu A. memarahi, B. membentak, C. menegur. Pasti sudah bisa, jawabannya yang C. menegur. Langsung dijawab di buku temanya. Lanjut nomor 4, bermain bersama di sekolah merupakan wujud kerukunan dengan di sekolah. Berarti dengan teman. Nomor 5, kerukunan saat bermain dapat meningkatkan A. persatuan, B. permusuhan, C. perpecahan. Sudah pasti bisa, ini jawabannya adalah yang A. persatuan. Oke. Yang B langsung dijawab di bukunya. Ini sudah. Apa yang kamu lakukan jika kamu kalah dalam permainan? Nih, kalau kalah, apa yang kamu lakukan? Anak-anak bisa jawab dengan jawaban sendiri. Jawaban yang Miss sampaikan ini hanyalah salah satu pilihan jawaban. Tapi harus sesuai dengan maksud pertanyaannya ya. Ini alternatif dari Miss, jawabannya itu menerima kekalahan dengan lapang dada. Tidak sedih atau tidak marah. Lanjut nomor 2, siapa saja yang termasuk warga sekolah? Ada siapa saja? Ada kepala yayasan, kepala sekolah, guru, murid, dan juga ada karyawan sekolah. Lanjut nomor 3, mengapa guru harus dihormati? Karena guru adalah orang tua kita di sekolah ya. Nomor 4, sebutkan contoh menghormati guru. Apa saja contoh menghormati guru? Anak-anak bisa langsung jawab dengan jawabannya sendiri. Ini dari Miss contohnya, memberi salam, bersikap santun atau sopan saat berbicara. Lanjut nomor terakhir, bagaimana sikapmu saat guru menerangkan pelajaran? Ayo semuanya, saat guru menerangkan, bagaimana sikap kalian yang baik dan yang benar? Tenang dan tertib, mendengarkan guru saat menjelaskan, tenang dan mendengarkan guru dengan tertib. Nah, inilah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat kita pahami bersama. Nah, alhamdulillah, ayo kita untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.